Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 323 sampai 324 atau episode 349 sampai 350 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Lu Feng yang terus mempelajari tablet suci, yang sudah hampir 30 hari. Dan dalam sekejap, tak terasa 30 hari sudah berlalu. Manusia, waktu belajarmu sudah berakhir, kamu bisa keluar sekarang. Suara Wali menggelegar di telinga dan pikiran Luo Feng, segera membangunkannya. Kesadaran Luo Feng dengan cepat kembali dari sumber alam semesta dan hukum lautan, menyeret dirinya keluar dari gambar iblis yang melolong. Luo Feng tidak tahan berpaling dari tablet suci hijau tua yang agung ini. Sayang sekali aku hanya punya 1 bulan. Efek tablet suci ini pada aku bahkan lebih baik daripada tablet 9 jagat maya. Luo Feng berpikir, 7 gambar pertama dari 9 tablet jagat maya adalah tentang hukum ruang angkasa, karenanya tidak banyak membantu pemahamannya tentang hukum emas, setidaknya jauh lebih menyusahkan dari tablet suci ini. Luo Feng berbalik dan pergi, dan mengikuti jalan keluar. Patung lapis baja hitam seperti Wali berdiri di sana, dan di sampingnya ada pisau besar setinggi 3 meter yang tertancap di tanah. Tekanan tak berbentuk melanda seluruh wilayah, membuat siapapun yang memasuki menara merasakan kekuatannya. Pintu besar menara terbuka, dan cahaya dari luar bersinar masuk. Luo Feng berjalan sendirian. Yang mulia Luo Feng. Di luar berdiri Dilan, 5 penguasa sektor, Si Fan Qi dan juga Kasna. Luo Feng tersenyum dan mengangguk pada mereka, setelah itu ekspresinya berubah, karena ada sekelompok besar pemuda tanduk emas berkumpul di luar, dan mereka semua seperti banteng mata merah, semua menatapnya dengan tajam. Manusia Luo Feng, aku ingin menantangmu. Manusia, terima tantanganku. Jika kamu punya nyali, terima tantangannya. Segala macam suara bergema. Luo Feng mengerutkan kening dan berjalan menuju Dilan dan kelompok itu, berkomunikasi, mari kita kembali ke tempat latihan dulu, tetua Si Fan Qi, aku mengandalkan kamu untuk berurusan dengan kelompok orang gila ini. Setelah itu Luo Feng membawa Dilan dan yang lainnya, dengan cepat meninggalkan menara tablet yang suci. Dia merasa agak lelah pada saat ini. Di dalam tempat pelatihan, Luo Feng dan kelompok mendorong melalui pintu dan masuk. Luo Feng berbicara sambil berjalan, Dilan, aku akan merevisi dan pergi selama 30 hari belajarku sebelum menuju ke menara teknik untuk memilih manual, yang mana, dia segera memilih kamar yang tenang untuk belajar. Yang mulia benar-benar pekerja keras. Dilan menggelengkan kepalanya dan tersenyum melihat pemandangan itu. Sebelum aku mencapai tingkat abadi, aku juga pekerja keras seperti ini. Setelah mencapai tingkat abadi dan memperoleh kehidupan kekal, seseorang tidak lagi terikat oleh rentang hidup. Ditambah lagi, peningkatan kecepatan pada tingkat abadi sangat keras dan lambat, selambat kehidupan abadi mereka. Itu membuat tingkat abadi kehilangan motivasi, dan mereka berhenti menjadi pekerja keras seperti sebelumnya. Luo Feng duduk bersila di kamar. Matanya terpejam ketika dia merenungkan hal-hal yang belum sepenuhnya dia pahami tentang tablet itu, dan mulai membedah dan memeriksa mereka. Tanpa sadar, setengah bulan telah berlalu. Kemudian Luo Feng membuka matanya, dan menunjukkan senyum, aku sudah selesai belajar tablet. 30 hari waktu belajar, itu mirip dengan studinya sendiri di tingkat penguasa sektor selama 8 tahun, dan hampir 3000 tahun dari tingkat penguasa domainnya. Dan sejak lahir sampai sekarang, Luo Feng belum berusia 300 tahun. Peningkatannya selama 30 hari ini sangat besar. Tidak bisa dibantah lagi, kesulitan 9 tablet utama alam semesta tumbuh dalam cara yang sama sekali tidak linier. Meskipun ia telah memahami 36 keajaiban gambar tetes hujan dan gerimis, 72 tetes gambar toren lebih dari 100 kali lebih sulit. Bahkan setelah 30 hari ini, itu hanya memungkinkannya untuk meningkatkan tingkat pemahamannya, ke tingkat di mana ia bisa melewati tingkat ke-9 jembatan surgawi. Memahami 108 tetes.
Pemahaman seorang pejuang normal akan berhenti pada hanya memahami mereka, ini mirip dengan skor 100 pada sebuah tes. Dan memahami esensi dari itu, sama dengan mendapatkan semua pertanyaan ekstra dan bonus dengan benar, dan mendapatkan skor 150. Meskipun itu sedikit lebih sulit dan lebih dalam, kesulitannya masih ratusan kali lebih sulit. Ini juga mengapa, ketika Kaisar Truyan membuat Luo Feng mempelajari darah mengambang, dia khawatir Luo Feng tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena memahami esensi itu terlalu sulit. Nilai waktu 30 hari. Itu mirip dengan studi tingkat penguasa 3000 tahun di domainnya, yang memungkinkan Luo Feng untuk sepenuhnya memahami gambar toren yang ketiga, yang berarti dia akan mendapatkan 100 poin pada 72 tetes yang lebih mendalam dan menyelesaikannya, berarti dia sudah memiliki tingkat pemahaman untuk lulus tingkat 9 jembatan surgawi. Ini baru 30 hari dan aku berhasil meningkatkan tingkat pemahaman aku, dari tanggal 7 hingga tanggal 9, memahami gambar toren. Seorang prajurit normal, secara teori akan melanjutkan ke gambar berikutnya, ke tingkat 4. Namun aku tidak bisa melakukannya. Aku harus melalui esensi yang paling dalam dari 72 tetes. Selama 30 hari belajar, ia juga menyadari betapa sulitnya esensi dari 72 tetes itu. Tingkat 9 mudah, dia telah menyelesaikannya kembali di kota kekacauan utama. 27 tengah lebih sulit, melalui pertemuan dunia sungai darah, meningkatkan kecepatan belajarnya dan memiliki patung dewa binatang untuk merujuk, bersama dengan pemimpin bimbingan istana Tianxi, ia akhirnya menyelesaikannya. 72 yang terakhir adalah yang paling sulit. Setelah melakukan misi tingkat yang mustahil dan belajar di bumi selama 50 tahun, serta 30 hari belajar dengan tablet suci yang setara dengan hampir 3000 tahun studi tingkat penguasa domainnya, dia hanya mencapai level 100 poin dengan toren gambar, setelah tidak memahami esensi dari 72 tetes. Sangat keras, dan itu sangat sulit. Para jenius absolut normal, bahkan pada tingkat penguasa sektor akan menghabiskan seluruh umur 1000 era mereka, namun bahkan tidak memahami semua 108 keajaiban hukum ruang angkasa. Hanya jenius super puncak sejati yang memiliki kemampuan untuk membuang begitu banyak waktu untuk melakukannya. Jenius puncak saat itu adalah Lian Luo, menghabiskan 3000 tahun belajar di kota kekacauan utama. Dalam hal bakat, dengan binatang bertanduk emas yang memicu energi sungai darah, dan energi ruang yang disukai tubuh klan Mosa, ketika keduanya itu digabungkan, itu mungkin melebihi bakat jenius super kemanusiaan Lian Luo. Terutama karena Luo Feng memiliki patung dewa binatang, dia bisa mempelajarinya kapan saja untuk memperkuat pada kuku pencakar langit binatang bertanduk emasnya. Kemudian Luo Feng berjalan keluar dari ruangan, dan segera beberapa bayaknan melintas melewatinya. Dilan, 5 penguasa sektor, tetua Si Fan Qi dan Kasna muncul dan segera menghampiri Luo Feng. Yang mulia, pelatihan tablet suci kamu sudah selesai, ucap Dilan sambil tersenyum. Mendengar itu, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Selamat untuk yang mulia, bagaimana pelajaranmu tentang tablet sucinya? Ucap tetua Si Fan Qi sambil memandangnya. Sangat bagus, Luo Feng berkata sambil memuji. Itu memang bagus. Saat ini, hanya dengan pemahaman hukumnya ia dapat melewati level 9 jembatan surga. Saat dia benar-benar melepaskan amplitudo energi rohnya, mencapai lebih dari 3200, kekuatannya akan meningkat lebih dari 10 kali. Jika dia mencoba jembatan surga, dia benar-benar bisa melewati level ke-10. Dalam hal pemahaman hukum saja, ia bisa lulus ke-9. Namun kekuatan pertarungannya bisa melewati tingkat 10. Warisan catatan iblis benar-benar menguntungkan aku. Luo Feng berkata dalam hatinya. Namun, peningkatan aku terlalu mengejutkan. Itu tidak baik bagi aku untuk mencoba jembatan sekarang. Mengetahui peningkatannya sendiri sudah cukup baik, tidak perlu mencoba jembatan sekarang, karena tidak ada manfaat khusus dari itu. Tanpa manfaat apapun, yang terbaik adalah menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ayo pergi ke menara teknik, kata Luo Feng. Menara ini memiliki semua sampel manual kelompok ras tanduk emas, dan banyak di antaranya unik, dan tidak konvensional. Bahkan harta karun manusia kita mungkin, belum tentu memiliki beberapa dari mereka. Dilan tersenyum, yang mulia harus memilih dengan bijak. Tentu saja, Luo Feng tersenyum dan mengangguk.
Tentu saja, ingin membeli manual di dalam perusahaan virtual semesta jagat maya, diperlukan sejumlah besar poin untuk ditukar. Secara normal naik hingga 10.000 poin, sementara beberapa yang berharga bernilai lebih dari 1 juta bahkan puluhan juta. Adapun yang sangat berharga, bahkan gurunya Kaisar Truyan tidak mampu membelinya. Aku harus memilih yang mahal, aku akan memilih yang paling mahal, pikir Luo Feng. Semakin mahal, semakin tinggi nilainya, ini tanpa diragukan. Memilih satu yang cocok untuk dirinya sendiri dari yang mahal. Setelah beberapa saat, Luo Feng dan kelompoknya mengikuti jalur di dalam tanah suci dan mencapai menara putih yang megah. Seluruh menara setinggi menara tablet suci, namun warnanya semua putih, dan itu mengeluarkan energi yang menenangkan. Ketika seseorang semakin dekat dengan itu, jiwanya merasa tenang tidak seperti sebelumnya. Luo Feng dan yang lainnya menaiki tangga dan memasuki pintu besar menara, dan tiba di lantai 1. Tingkat 1 ini adalah tingkat penerimaan, tetua si Fan Qi diperkenalkan. Yang mulia Luo Feng. Sebuah suara menusuk bergema, seorang klan ras betina emas mengenakan pakaian hijau tua berjalan mendekat. Dia memberi Luo Feng perasaan lilin mutlak seperti keindahan. Karena konstruksi mereka yang sama sekali berbeda, kulit mereka sangat berbeda dari manusia. Klan perempuan itu tersenyum, Yang mulia Luo Feng, aku Ceci, resepsionis di sini di Menara Teknik. Aku sudah lama ingin menerima perintah Istana Doyen. Oleh karena itu, kamu dapat memilih siapapun dari manual ini dari sini, membacanya dan memilihnya, dan aku akan memberikan manual yang sebenarnya kepada kamu. Aku akan memberikan penjelasan lengkap kepada Yang Mulia, memberi kamu cukup waktu untuk membuat pilihan. Lagi pula jumlah manual di sini terlalu besar, dan ada total 999 level di menara ini, dan setiap level memiliki jutaan darinya. Aku akan berada dalam pengawasanmu, Nona Ceci, kata Luo Feng. Yang mulia Luo Feng, kami akan menunggu di sini. Tidak perlu terburu-buru sama sekali, pilihlah dengan bijak, karena ini adalah kesempatan langka, kata tetua si Fan Qi. Luo Feng mengangguk. Ayo pergi. Luo Feng menatap Ceci. Aku akan memimpin. Ceci berjalan di samping Luo Feng dan dengan cepat mencapai tingkat 2. Luo Feng melirik dan menarik napas dingin. Ruang dalam tingkat 2 yang sangat besar. Tingginya saja sekitar 100 meter, dengan banyak rak buku yang dipisahkan dan diletakkan dengan rata. Meskipun ditempatkan dengan rapi, ruangannya sangatlah besar, dan masing-masing rak setinggi 70-80 meter, dan masing-masing menyimpan banyak buku. Seluruh level 2 saja sudah pasti memiliki lebih dari 1 juta manual. Begitu banyak di setiap tingkat, dan ada 999 tingkat. Luo Feng berseru, jumlah manual hanya untuk satu ras, itu tidak masuk akal. Luo Feng menatap. Dia menemukan bahwa setiap manual memiliki harga untuk itu. Beberapa dari mereka memiliki harga 120 poin kontribusi, beberapa lagi harganya 388 poin. Yang mulia Luo Feng, Ceci menjelaskan di sampingnya. Level 999 manual dipisahkan berdasarkan poin mereka. Buku level 1 termahal hanya membutuhkan 612 poin kontribusi. Level 2 termurah adalah membutuhkan 612 poin. Semakin mahal saat kita memilih tingkat yang lebih tinggi. Seberapa mahal tingkat 999? Tanya Luo Feng. Buku termurah di tingkat 999 membutuhkan sekitar 98 juta poin kontribusi, dan yang paling mahal membutuhkan sekitar 1,6 miliar poin. Ucap Ceci berkata, tentu saja, Yang mulia Luo Feng dapat memilih siapapun dari mereka. Ras tanduk emas wanita Ceci, tidak bisa menyembunyikan rasa iri dalam suaranya. Kalau begitu mari kita menuju ke tingkat 999, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Ya baiklah. Ceci bergumam di dalam, ini yang diharapkan. Luo Feng pergi dengan Ceci menaiki tangga terus-menerus. Semakin tinggi mereka, dia memperhatikan bahwa jumlah orang ras tanduk emas semakin rendah. Ketika dia mencapai di atas level 800, dia hanya akan sesekali melihat satu resepsionis di sana pada setiap tingkat, dan tidak ada klan ras tanduk emas sama sekali. Ceci berkata, aturan ras tanduk emas kami adalah kamu harus memiliki poin kontribusi yang cukup untuk memasuki setiap level menara teknik. Tanpa poin yang memadai, kamu bahkan tidak bisa lebih tinggi. Ingin memasuki level 999,
seseorang harus memiliki setidaknya cukup poin untuk membeli manual termurah di sana, yaitu sekitar 98 juta poin. Mengenai keagungan kamu, karena kamu dapat memilih manual manapun yang kamu inginkan, jika kamu memiliki persyaratan seperti itu. Mendengar itu, Luo Feng tersenyum. Poin kontribusi. Dia tidak punya sama sekali. Bagaimana kamu menghitung poin kontribusi ras kamu? Ucap Luo Feng bertanya saat dia berjalan di jalur. Ada banyak cara untuk mendapatkan poin kontribusi. Salah satu caranya adalah dengan melatih seorang murid dalam kelompok ras, yang memiliki beberapa poin, dan ketika kekuatan kamu meningkat, mencapai penguasa domain, tingkat penguasa sektor dan bahkan menerobos ke tingkat abadi, kamu akan mendapatkan segala macam poin. Juga, bergabung dengan tentara, berjuang dalam perang untuk kemanusiaan, kontribusi apapun di sana dapat ditukar dengan poin juga. Singkatnya, selama kamu membuat kontribusi untuk ras kami, kamu akan menerima poin, kata Ceci. Poinnya sangat bermanfaat. Mereka dapat digunakan untuk membeli manual, senjata, harta, bahkan sejumlah besar penjaga, pada dasarnya hal-hal yang tidak bisa dibeli mata uang, namun poinnya bisa. Mendengar itu Luo Feng terkejut. Ras tanduk emas adalah ras yang tunduk dan merasa terancam. Oleh karena itu, poin kontribusi mereka telah ditingkatkan ke tingkat yang mengerikan, bahkan memiliki murid akan memberikan poin. Dan dengan sistem seperti itu, dorongan ras untuk meningkat dan tumbuh secara alami akan mengejutkan. Orang pasti bisa melihat ini dari tantangan semangat mereka yang tak kenal lelah dari masa lalu. Tanpa sadar mereka sudah mencapai level 999. Di pintu masuk ada resepsionis di sana. Tugas utamanya adalah memastikan mereka yang memilih manual memiliki poin kontribusi yang cukup. Kedua, dia ada di sana untuk memastikan tidak ada yang merusak buku. Kamu manusia yang mulia Luo Feng. Ucap pria tua itu sambil membungkuk di pintu masuk. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Orang tua ini sebenarnya adalah tingkat abadi, dia juga anggota resepsionis terkuat di dalam menara teknik ini. Manusia Luo Feng. Ucap pria tua itu menunjuk kerak dan kemudian berkata, seluruh tingkat 999 adalah tingkat tertinggi menara. Semua buku pedoman yang paling berharga dikumpulkan di sini, dan ada total 128.120 buku pedoman di sini. Silakan melihat-lihat dan pilih satu. Luo Feng berjalan di samping rak-rak buku manual yang tinggi. Ceci berbicara di sampingnya, Yang Mulia Luo Feng, tata letak buku panduan ini semakin tinggi nilainya, saat kita semakin berjalan ke dalam. Yang ada di area terdalam membutuhkan poin kontribusi tertinggi, dan yang ada di rak paling atas di sudut adalah buku manual paling mahal dari level 999 ini. Dia berkata dan menunjuk ke sudut kanan. Mendengar itu, Luo Feng tersenyum dan dia terbang langsung ke sana. Manual itu ditempatkan pada setiap rak yang tingginya 60-90 meter, setidaknya lebih dari apa yang dilihatnya di level 2 dan 3. Bagaimanapun, level ini hanya memiliki hampir 130.000 manual. Luo Feng kemudian terbang melewati banyak rak, dan akhirnya mencapai sudut sebelah kiri, sebelum yang paling dalam. Luo Feng melihat, manual di sini jauh lebih mahal daripada yang sebelumnya. Rak setinggi 80 meter ini hanya memiliki 3 manual, yang paling sedikit dari semua rak, dan manual ini memiliki harga di sampingnya. Yang di atas ada di 1.680 juta, yang di bawahnya ada 1.620 juta, dan yang kanan di bawah adalah 1.600 juta. Mereka menambahkan hingga 1,6 miliar. Hehehe. Luo Feng melayang di bagian atas rak, dan mengambil yang paling mahal untuk dibaca. Buku sampel saja terasa seperti terbuat dari logam yang aneh. Manual logam kelas F. Luar biasa. Luo Feng terkejut, setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sepertinya benar, sebagai tempat penting di mana manual terus diturunkan ke seluruh ras, sampel manual ini harus bertahan selama lebih dari triliunan tahun, dan bahan normal pasti akan membusuk. Jadi, tidak aneh jika mereka menggunakan logam kelas F. Lagi pula, satu esensi tembaga bibrida dari planet Yunmo sudah cukup untuk membuat manual yang tak terhitung jumlahnya. Bagi ras tanduk emas, ini memang bukan apa-apa. Dia mengangkat buku seberat 2 ton. Nama buku tersebut adalah Jiwa Emas. Apa ini? Biasanya manual yang paling puncak adalah tentang ruang atau waktu dan lain-lain.
Sebuah buku khusus tentang hukum emas saja tidak bisa sehebat itu, entah ruang atau waktu akan memungkinkan seseorang untuk menjadi ksatria alam semesta yang kuat. Seperti, seseorang harus melewati tingkat ke-21 dari jembatan surgawi 9 alam semesta, untuk dianggap telah memahami hukum ruang angkasa. Dan jika seseorang tidak pergi belajar ruang, atau waktu dan bekerja hanya pada emas saja, kayu dan lain-lain, bahkan jika mereka menjadi abadi, mereka hanya akan memiliki kekuatan untuk melewati level 10. Tentu saja, hukum lain seperti emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur dan cahaya, mereka awalnya mudah. Tapi langkah terakhirnya sangat sulit. Ini juga mengapa begitu banyak penguasa sektor tidak bisa menerobos ke tingkat abadi. Ini juga mengapa penguasa sektor waktu Luo, tidak memiliki jaminan menerobos ke tingkat abadi dalam rentang 20.000 tahun terakhir hidupnya. Semuanya karena langkah terakhir sangat sulit. Namun, sekadar mendapatkan pengakuan hukum itu jauh lebih mudah, seperti misalnya hukum emas. Sebaliknya, ketika seseorang harus melewati level ke-21 untuk dianggap telah memahami hukum ruang angkasa, untuk memperoleh pengakuan hukum ruang angkasa, adalah puluhan ribu kali lebih sulit, daripada hukum emas. Dan seseorang harus mencapai tingkat yang sangat tinggi, dalam memahami masing-masing undang-undang ini, untuk mendapatkan pengakuan. Sebagai contoh, teleportasi. Pada dasarnya, mendapatkan pengakuan hukum ruang angkasa adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Jiwa emas. Luo Feng membuka buku logam dan mulai membaca. Jiwa emas, itu diciptakan oleh doyen besar dari ras tanduk emas Kalofo. Itu sebagian besar tentang mendekati hukum ruang angkasa dari hukum emas, dan setelah menggabungkan keduanya untuk menciptakan serangan jiwa gold yang mengerikan. Itu murni teknik pertempuran, bukan tentang pemahaman. Sama seperti evolusi lubang hitam dalam harta karun manusia, itu juga murni teknik pertempuran. Teknik pertempuran itu murni tentang menjadi lebih kuat. Namun, waktu yang dicoret-coret ruang dengan Luo Feng adalah untuk membantu dalam memahami hukum, dan memahami tablet 9 jagat raya. Itu milik gaya yang sama sekali berbeda. Satu untuk belajar, yang lain untuk pertempuran. Mana yang lebih baik? Tergantung siapa yang membacanya. Teknik pertempuran bisa membuat seseorang lebih kuat sementara tipe siswa bisa meningkatkan pemahaman seseorang tentang hukum lebih cepat, dan membuat hukum mereka lebih solid. Jiwa emas memiliki total 72 teknik, dari level rendah ke level yang lebih tinggi. Teknik pertama sampai ke-35 dapat digunakan oleh mereka yang berada di bawah kematian. Tingkat 36 hingga 70 adalah, untuk tingkat abadi dan ksatria semesta. 71 dan 72 hanya untuk ksatria semesta. Jika seseorang dapat memahami teknik ke-35 selama tingkat penguasa sektor, ia akan sepenuhnya mampu mengalahkan tingkat abadi. Mau ke tingkat resmi tanpa melewati tingkat abadi. Luo Feng melihat penjelasan manual dan mengambil napas dalam-dalam. Kekuatan ini memang menakutkan, 9 tingkat pemahaman persenjataan Nansen hanya mencapai tingkat abadi yang normal. Juga, ini adalah teknik pertempuran yang lengkap. Orang bisa menggunakannya sampai tingkat ksatria semesta. Saat ini aku memiliki patung dewa binatang dan coretan waktu. Namun ini semua bagi aku untuk memahami hukum, aku tidak benar-benar memiliki teknik pertempuran. Luo Feng merenung. Dan di puncak penguasa sektor, itu akan menjadi waktu bagiku untuk menciptakan teknikku sendiri. Namun sebelum itu, mempelajari beberapa teknik tingkat puncak akan memperluas cakrawala aku. Ini akan menjadi salah satu pilihanku. Luo Feng membawa buku ini di tangannya sebelum melanjutkan ke yang lain. Dia tidak terburu-buru untuk mengkonfirmasi pilihannya. Namun, ia dengan cepat membaca yang lain, untuk memeriksa mana yang lebih cocok, akhirnya memilih yang paling luar biasa. Dia berdiri di depan rak dan energi roh tak berbentuk memancar darinya, secara bersamaan membaca ribuan manual. Banyak buku manual yang dibolak-balik bersamaan, saat dia terus membaca. Dia telah membaca ribuan dari mereka. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk menutup semua buku itu dan beralih ke ribuan buku berikutnya. Sesi tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut karena terkejut, jenius manusia Luo Feng ini memang luar biasa. Siapa yang memilih manual seperti itu, membaca beberapa ribu sekaligus, itu terlalu tak terkendali.
Tidak terlalu lama setelahnya, Luo Feng membawa 3 buku logam, dan berjalan menuju sisi lantai 999 dan duduk di kursi, menempatkan 3 buku di sana. Yang Mulia Luo Feng, Ceci tersenyum dan berjalan mendekat. Apakah kamu sudah membuat pilihan? Dia melihat buku jiwa emas 1, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Mengambil yang paling mahal langsung dari kelelawar, manusia ini benar-benar luar biasa. Hampir, aku akan memilih dari 3 ini. Luo Feng tersenyum dan melihat ketiga buku. Nama-nama dari ketiga buku ini semuanya diukir di sampulnya. Mereka adalah Jiwa Emas, Tingkat Persenjataan Nansen level 36 dan Jurnal Si Luo Duo. Harga mereka adalah 1,68 miliar poin kontribusi, 910 juta poin, dan 100 juta poin. Ketiga manual ini memiliki manfaatnya, yang harus aku pilih. Kalau saja aku bisa memilih ketiganya. Luo Feng memiliki banyak pikiran di benaknya, setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, dia terlalu serakah. 3 manual memiliki harga berbeda. Jiwa Emas adalah teknik pertempuran yang sangat kuat. Level 36 persenjataan Nansen, itu diciptakan oleh para doyen terbesar dari ras tanduk emas Si Luo Duo. Manual ini bisa dikatakan versi sederhana dari persenjataan. Itu juga teknik pertempuran dan juga bentuk mempelajari teknik ruang dan hukum emas. Teknik dipisahkan menjadi 36 level. Level 1 terlemah adalah level yang masih bisa digunakan seseorang dengan sedikit pemahaman tentang hukum ruang dan emas. Level terakhir yang terkuat, membutuhkan seseorang di level resminya yang resmi. Singkatnya, level 36 ini memiliki tingkat kekuatan rata-rata. Level 36 terkuat memiliki tuntutan tinggi, namun itu hanya memiliki kekuatan level resmi yang abadi. Buku pedoman khusus semacam ini, dalam hal kemampuan berperang dan belajar, memiliki manfaat besar bagi orang yang lebih lemah. Namun, harga mereka biasanya tidak terlalu tinggi, dan biasanya hanya sekitar 100 juta poin kontribusi saja. Namun, karena ini dibuat oleh Si Luo Duo, harganya menjadi 910 juta poin. Jurnal Si Luo Duo adalah catatan ajarannya yang dicatat oleh murid-muridnya yang tidak pernah mati setelah kepergiannya. Catatan itu sangat rinci dengan banyak penjelasan, sambil menunjukkan contoh bersama dengan teknik penggunaan. Karena itu adalah kumpulan catatan, bukan sesuatu yang benar-benar ditinggalkan Si Luo Duo, jurnal ini paling banyak digunakan sebagai referensi dalam pelatihan, membantu jenis manual. Meskipun itu terkait dengan Si Luo Duo, harganya hanya total 100 juta poin kontribusi. Yang mana yang harus aku pilih? Tanpa ragu, Jiwa Emas adalah yang terkuat dari 3 teknik pertempuran. Dari level terendah ke level tertinggi yaitu level ke-72, bahkan para ksatria alam semesta memiliki teknik di dalamnya. Pikir Luo Feng. Level 36 persenjataan Nansen sangat berguna, untuk pelatihan aku dan masa depan aku untuk teknik aku sendiri. Menurut pengantar Si Luo Duos, manual ini adalah studi dasar yang paling solid. Tentu saja, dalam hal kekuatan pertempuran, itu jelas lebih lemah, karena itu hanya cara untuk menggunakan persenjataan Nansen, kekuatannya hanya mencapai tingkat abadi yang resmi. Ini setidaknya 2 tingkat besar lebih lemah dari Jiwa Emas. Jurnal Si Luo Duo memiliki manfaat untuk pelatihan, namun itu bukan teknik pertempuran yang sistematis. Namun, banyak yang dibuat dari ajaran Si Luo Duo kepada murid-muridnya, efeknya pasti tidak akan lemah sama sekali. Satu-satunya hal adalah, itu tidak sistematis. Luo Feng mengerutkan kening. Mereka bertiga memiliki pro dan kontra. Yang mana yang harus aku pilih? Jiwa Emas memiliki sistem untuk pelatihan hingga titik yang sangat tinggi, jurnal Si Luo Duo adalah murni manual pendampingan. Luo Feng mengerutkan kening dan merenung, 36 level dari serangan terkuat persenjataan Nansen hanya pada level resmi tingkat level abadi. Ini jelas bagus untuk dasar-dasarnya, kalau saja aku bisa mendapatkan manual dengan semua teknik yang dibuat Si Luo Duo. Si Luo Duo memiliki manual dengan teknik yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Itu sangat kompleks dan mendalam. Kasihan sekali, menara teknik ini tidak memiliki manual ini, dan hanya memiliki yang paling mendasar, tingkat 36 persenjataan Nansen. Aku sudah membuat keputusan. Luo Feng tiba-tiba berdiri. Selain itu, Ceci yang telah menunggu dengan sabar bertanya terkejut,
Yang Mulia Luo Feng, apakah kamu sudah membuat pilihan? Ini. Luo Feng mengambil buku pusat. Persenjataan Nansen tingkat 36, wanita klan tanduk emas agak terkejut. Dia memandang Luo Feng dengan rasa ingin tahu, dia mengira jenius manusia ini akan memilih jiwa emas yang paling mahal. Yang Mulia Luo Feng, aku akan melaporkan pilihan kamu pada tingkat 36 persenjataan Nansen kepada manajemen tingkat atas, kamu dapat pergi ke ruang penerimaan di lantai 1, untuk menunggu dan manual kamu akan segera dikirim. Oke, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Dia menuruni tangga seperti angin. 10 burung di hutan tidak sebanding dengan 1 burung di tangan, pikir Luo Feng. Meskipun jiwa emas kuat dan memiliki teknik yang membantu bahkan untuk satria alam semesta, namun, untuk satria alam semesta. Berapa lama bagi aku untuk sampai di sana, dan tahun berapa itu? Pada level itu, kekuatan aku akan sangat besar, dan perspektif aku akan luas. Aku pasti akan dapat membeli teknik yang bagus dari perusahaan virtual jagat maya. Level 36 persenjataan Nansen ini adalah pembelajaran dasar-dasar absolut Si Luo Duo. Saat itu ketika dia menciptakan manual dasar yang kuat ini, dan menyederhanakannya, itulah bagaimana dia bisa menciptakan persenjataan Nansen. Persenjataan Nansen dapat dilewati di seluruh alam semesta, dan digunakan oleh banyak ras. Dan Si Luo Duo adalah makhluk terhebat dari ras tanduk emas. Manual dasarnya harus menjadi yang terbaik dari seluruh ras. Meskipun kekuatannya lebih lemah, bagiku, itu masih lebih baik daripada jiwa-jiwa emas. 10 burung di hutan jangan bandingkan dengan 1 burung di tangan. Apa yang tidak bisa dilihat orang lain, pada akhirnya tidak realistis. Ke-72 teknik jiwa emas, dari tingkat 36, seseorang harus mati-matian melepaskannya. Dan dia telah memilih jalan yang paling sulit untuk binatang bertanduk emasnya, akan sangat sulit baginya untuk mencapai tingkat abadi. Ketika aku mencapai tingkat abadi, aku secara alami akan memiliki teknikku sendiri yang lebih baik. Oleh karena itu, bagiku, hanya 35 teknik pertama jiwa emas yang berguna, dan ini semua tidak bisa dibandingkan dengan tingkat 36 persenjataan Nansen. Kekuatan mereka mungkin serupa, tetapi dalam hal belajar dan kreativitas, dalam cara membantu senjata roh, itu tidak ada artinya jika dibandingkan. Ketika Luo Feng mengambil manualnya di dalam menara teknik, di dalam istana Doyen di kota suci. Saat itu di dalam aula gelap, Bei Chuang duduk diam di sana, tatapannya suram, hampir seperti gunung berapi yang akan meledak, ruang di sekitarnya membeku. Saudaraku terkasih, telah dikalahkan oleh kejeniusan manusia yang benar-benar membuatmu sangat sedih. Seorang pemuda kulit hitam lapis baja ungu berjalan mendekat. Penampilannya sangat mirip dengan Bei Chuang, hanya temperamennya yang berbeda. Bei Chuang galak dan meledak-ledak, namun pemuda lain ini memiliki tatapan dingin dan tampak bangga dan menyendiri. Hanya sesekali akan ada pandangan jahat di matanya. Kakak, Bei Chuang berdiri, tatapannya kompleks, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku kehilangan kehormatan aku kehilangan di depan 1 miliar orang kota suci kita. Kehilangan pertandingan ini bukan apa-apa. Namun, jika kamu terus begitu sedih, maka guru kami akan sangat kecewa. Bei Qiyu lapis baja ungu berkata dengan dingin. Guru, Bei Chuang tertegun. Meskipun mereka adalah bagian dari para jenius istana Doyen. Namun guru mereka bukan Doyen sendiri. Apa tingkat posisi Doyen? Mereka hanya kadang-kadang memberikan beberapa petunjuk. Dan bagi mereka untuk benar-benar mengambil siswa, itu sangat sulit. Bangun. Bei Qiyu memerintahkan, karena kamu kalah, kakakmu harus mengalahkannya untukmu. Mata Bei Chuang berbinar saat dia mengangguk. Kakak laki-laki, jika kamu menantangnya, kamu pasti akan mengalahkannya, karena kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari milikku. Itu jauh dari cocok untukmu. Mendengar itu Bei Qiyu mengangguk. Tiba-tiba sebuah bayangan bergegas masuk dari luar. Setelah melihat Bei Chuang dan Bei Qiyu, saudara jenius, bayangan itu berhenti. Itu adalah salah satu penjaga istana, dia membungkuk dengan hormat, Komandan Bei Qiyu, kita sudah menerima berita itu. Manusia jenius Luo Feng telah meninggalkan tempat tinggalnya, dan memasuki menara teknik, tidak akan lama sebelum dia keluar dari sana. Mata Bei Qiyu berkilau ketika dia berkata dengan lembut, kesempatan telah datang. Bei Qiyu menjadi kabur dan dengan cepat pergi.
Kakak laki-laki, adik laki-lakinya Bei Chuang sudah menebak apa yang akan dia lakukan. Dia tidak bisa membantu tetapi membakar dengan gairah di dalam, segera berteriak dan menjadi kabur dan bergegas keluar. Dalam lantai 1, di menara teknik, Luo Feng, tetua si Fan Qi, Kasna, Dilan, dan 5 penjaga sektor duduk di sana dan beristirahat. Seketika tiba-tiba, tekanan kuat menutupi area itu, ketika sekelompok siluet kabur muncul di aula, sebelum bentuk mereka berkumpul. Itu 12 ras tanduk emas tingkat abadi. Yang mulia Luo Feng, mereka memberikan manual kamu, kata tetua si Fan Qi lembut. Luo Feng tersenyum dan berdiri sebelum berjalan. 12 orang tingkat abadi memiliki tekanan di seluruh area. Pemimpinnya adalah wanita berkulit hijau dengan suara serak, tetapi energinya tampaknya tidak lebih lemah dari tetua si Fan Qi. Jenius manusia, Luo Feng, kami berada di bawah perintah Doyen untuk mengirimkan manual di sini. Kami harap kamu akan membacanya di sini, dan mengembalikannya kepada kami ketika kamu selesai. Juga, kami berharap bahwa ketika kamu meninggalkan dunia Laos, kamu tidak akan membocorkan rahasia manual. Tentu saja, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Wanita berkulit hijau itu membalik tangannya. Sebuah buku logam setebal 30 cm yang tampak seperti sebuah kotak muncul, melayang ke arah Luo Feng. Luo Feng mengangguk dan menerima buku logam itu. Tingkat 36 persenjataan Nansen, kata-kata itu jelas terukir di sana. Luo Feng segera membukanya dan membacanya. Ini adalah petunjuk dasar yang ditulis si Luo Duo. Meskipun itu hanya dasar-dasarnya, itu memungkinkan Luo Feng merasakan pengetahuan yang luar biasa dari makhluk luar biasa. Sebenarnya seperti itu. Saat itu, si Luo Duo benar-benar menciptakan persenjataan Nansen dengan cara ini. Aku tidak tahu membuat teknik untuk diri sendiri, dapat dilakukan dengan cara ini. Luar biasa, dengan sedikit usaha tetapi hasil yang bagus. Mata Luo Feng semakin bersinar ketika dia membaca, dan wajahnya juga memerah. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama bahwa, Luo Feng memiliki buku yang cocok untuk pembaca semangat ruang angkasa dan emas, belajar hanya dari yang terbaik. Luo Feng bisa merasakan pengetahuan luar biasa makhluk luar biasa itu, makhluk kuat yang sepertinya menulis ini dengan sederhana, menggambarkan esensi pelatihan. Hampir seperti pencipta tablet 9 jagat, ketika ia menulis coretan ruang waktu, setiap gambar dapat dengan mudah menciptakan ratusan hingga ribuan teknik untuk dijelaskan. Ini juga, terlalu berharga, itu terlalu berharga. Sebuah manual yang memungkinkan hingga seorang ksatria alam semesta, melepaskan tekniknya hanya bernilai lebih dari 1,6 miliar poin kontribusi. Yang ini hanya dasar-dasarnya, namun nilainya 910 juta poin kontribusi, sepertinya itu bukan hanya kependekan dari si Luo Duo. Manual dasar ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Jika aku memiliki seluruh set, daripada harganya tidak akan begitu, pasti bahkan lebih dari 100 miliar poin. Luo Feng sedang merenung dalam. Benar, manual inti terdalam dari seluruh ras tanduk emas. Jika aku adalah manajer ras, aku tidak akan menempatkannya di menara teknik. Kartu as ini harus tetap rahasia. Seluruh set si Luo Duo harus disembunyikan di suatu tempat. Luo Feng semakin terkejut saat membaca, itu terlalu berharga. Dalam satu nafas, dia membalik ke halaman terakhir. Hanya ada satu ungkapan sederhana di sana di halaman terakhir. Pembaca roh, kekuatan terbesar mereka adalah mampu mengendalikan sejumlah besar senjata roh. Oleh karena itu, semakin tinggi amplitudo, maka energi roh pun akan semakin baik. Jika pada tingkat puncak penguasa sektor, amplitudo energi roh kamu bahkan tidak bisa mencapai 300, maka menyerahlah untuk menjadi pembaca semangat, serahkan manual aku ini, itu tidak cocok untuk kamu. Kamu juga tidak cocok untuk menjadi pembaca roh sejati. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.